Heyo, apa kabar semua? Yo, kembali lagi dengan saya M Chandra Wibowo. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan tetap dimudahkan di lapangan segala urusan dan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi di sini kita akan sharing lagi terkait tentang Chan Anrau. Yap, betul sekali teman-teman, karena banyak sekali coret-coret komentar tentang Anrau, kita buat videonya. Oke, di sini ada pertanyaan bagus sekali dari Bang Nur Kholis. Bang, tanya, punya aku baru beli 2 hari yang lalu. Masih mager, dikasih makan apa bang kalau baru awal-awal beli? Oke, pertanyaannya bagus sekali teman-teman. Jadi banyak sekali yang terjadi ataupun kendala yang ada pada saat misalkan teman-teman baru beli ikan Cana Anrau-nya itu mager. Padahal di seller sebelumnya itu ikan mau flaring. Kalau misalkan teman-teman baru beli di single tank yang udah flaring ataupun yang ombyoan, ya kan teman-teman. Nah, banyak sekali disalahkan sellernya. Bang, ikannya kok nggak mau flaring? Bisa jadi dituduh ikannya diganti atau yang lain-lainnya ya teman-teman. Padahal itu kesalahan murni dari si buyer ataupun dari pembelinya. Nah, kenapa saya bilang dari pembelinya? Itu tidak tahu bagaimana treatmentnya teman-teman. Bagaimana treatmentnya, bagaimana cara ngatasinya, bagaimana cara menanggulanginya gitu teman-teman. Padahal kalau misalkan teman-teman tahu ataupun si buyer tahu, bisa jadi ikan itu langsung flaring ataupun langsung beradaptasi. Nah, di sini banyak sekali terjadi dan juga kita bisa sharing-sharing bersama bagaimana cara ngatasinya supaya ikan yang baru beli tidak mager dan juga mau makan. Oke. Jadi yang pertama yaitu misalkan baru beli ikannya, saya sarani kasih makan cacing tanah. Oke, cacing tanah ya teman-teman, cacing tanah. Tapi ingat, misalkan baru sampai jangan langsung kasih makan. Misalkan baru sampai pagi, nah bagus dikasih makannya itu malam ataupun keesokan harinya, karena ikan masih adaptasi. Dan juga kalau misalkan teman-teman kasih pakan, itu ikan nggak mau makan. Jadi saya sarani pemberian makannya itu di esokan hari ataupun malamnya. Nah, dan juga ingat, pemberian pakan secukupnya aja, jangan banyak-banyak. Kalau misalkan banyak, ikan tersebut akan mager dan juga males gerak atau diam aja teman-teman. Nah, jadi secukupnya aja. Dan juga tinggal settingan tanknya bagaimana. Settingan tank kalau bisa Anrau itu backgroundnya hitam, pasir bisa merah ataupun pasir hitam. Dan juga ingat, kalau misalkan baru sampai, lampu itu saya sarani coba dimatikan aja supaya ikan tidak mager, karena lampu di Anrau ini berpengaruh sekali teman-teman. Bang, jadi nggak boleh pakai lampu? Boleh teman-teman, boleh, sangat boleh sekali. Tapi penggunaan lampu secukupnya aja. Jangan 24 jam ataupun nonstop 24 jam. Tidak disarankan ya teman-teman, kecuali untuk maru. Untuk maru bagus. Tapi untuk Anrau jangan pakai 24 jam, pakai secukupnya aja. Seperti saya kalau bikin konten ataupun kasih makan atau kasih treatment aja saya pakai lampu. Kalau enggak, lampu saya matikan, saya cabut colokannya, saya matikan supaya ikan tersebut tetap bergerak dan juga tetap aktif. Karena kebanyakan Anrau kalau yang pakai lampu 24 jam itu diem aja teman-teman di bawah. Jadi disarankan kalau pakai lampu secukupnya aja. Itu bisa jadi faktor Anrau mager. Nah, selanjutnya apa bang? Selanjutnya dari air. Dari air, settingan tank, dan juga substrat mempengaruhi teman-teman. Jadi misalkan teman-teman baru ngerawat, coba perhatikan air dan settingannya. Kalau misalkan ikannya udah dirawat lama dan juga tiba-tiba mager, coba airnya diganti 50% aja. Jadi kalau misalkan teman-teman ganti air, saya sarani coba ganti 50% aja, jangan semuanya. Dan juga perhatikan pakannya, balik lagi ke pakannya. Oke. Untuk abang tadi pertanyaannya, kita balik lagi pertanyaannya. Bang, punya aku baru beli masih mager, pakan disarani apa? Nah, saya sarani pakannya itu cacing bang, karena udah beberapa kali saya coba. Misalkan Anrau yang baru datang ataupun Anrau yang baru masuk, saya langsung kasih cacing. Seperti ini teman-teman, ini Anrau-nya baru masuk, ombyokan, baru saya ambil dari ombyokan. Jadi baru 2 hari naik single tank. Ini kan nampak ekornya masih sobek-sobek kan. Langsung saya kasih cacing. Cacing sangat bagus teman-teman. Cacing bagus untuk satu, untuk mempercepat adaptasi. Kedua, untuk mempertumbuhkan luka ataupun jamuran ataupun sobek-sobek pada si ikan cana teman-teman. Ketiga,
efisien. Nah gitu teman-teman. Jadi coba saya sarani pakai cacing untuk mempercepat adaptasi apabila teman-teman baru beli ikan dari luar kota ataupun sekitaran rumah teman-teman. Jadi saya sarani pakai cacing untuk mempercepat adaptasinya bang. Bang, pemakaiannya bagaimana? Pemakaiannya misalkan teman-teman cacingnya itu panjang, potong sedikit-sedikit aja teman-teman, sedikit-sedikit masukkan ke akuarium, secukupnya aja ya, jangan banyak-banyak. Tengok perutnya, kalau misalkan perutnya masih besar ataupun masih gembung, nah coba jangan dikasih pakan, dipuasakan terlebih dahulu. Kalau misalkan perutnya udah kempes baru kasih lagi. Jadi tengok teman-teman, porsinya juga diperhatikan. Biasa saya pemberian pakan itu sehari 2 kali. Nah kalau misalkan teman-teman mau ikuti saran saya dipersilakan. Kalau misalkan teman-teman ada cara lain dipersilakan juga teman-teman. Oke, jadi itu aja. Kalau misalkan teman-teman nyari Android single tank, kita ada ready stock banyak yang udah flaring kaca seperti di video ini teman-teman. Dan juga kalau misalkan teman-teman ada masalah atau keluhan tentang Android, silahkan coret-coret aja di kolom komentar. Nah ini ada satu lagi pertanyaan dari Bang user JF8JH1P17X. Bang, punya saya size 67 cm, nggak mau flaring kaca, tapi kalau dicampur sama stewarti si Android ngejar mulu, flaring bareng dipisah berapa jam dikasih kaca nggak mau flaring, gimana tuh bang? Oke, berarti punya bang ini misalkan ada lawan ataupun ada jenis lain yang dipersatukan di akuarium, dia mau flaring, tetapi kalau misalkan dipisah di akuarium dia tidak mau flaring. Nah itu hal yang wajar teman-teman, karena dia flaring kan kayak ada musuh gitu, jadi dia harus pasang badan, makanya dia flaring atau istilahnya dia marah gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan dipisah dia nggak mau flaring. Nah kalau kayak gini coba sering-sering diajak interaksi aja bang, bisa menggunakan patung ataupun kaca. Coba dikasih kaca tempel aja, jangan digedor-gedor, kaca tempeli, lampu coba matikan. Nah nanti dia mau flaring sendiri tuh. Dan juga untuk sekatnya, misalkan abang kasih sekat kan, sekatnya tutup aja, sekatnya tutup dari stewartinya. Kalau bisa satu akuarium tuh satu jenis ikan aja. Kalau misalkan jenis lain disekat itu nggak apa-apa. Seperti ini teman-teman, ini saya sekat kiri kanan itu andrau, dia jenisnya sama kan, jadi nggak apa-apa. Kalau misalkan yang lain itu mempengaruhi si ikan untuk flaring dan juga mempengaruhi ikan aktif atau tidak ya teman-teman, karena di dalam satu akuarium kan ada 2 jenis ikan yang berbeda, jadi sangat berpengaruh sekali untuk si mental cana andrau. Nah itu harus teman-teman perhatikan juga supaya si andrau ini tetap terus flaring dan juga tetap terus punya mental. Jadi banyak faktor teman-teman. Nah ini size 67 juga teman-teman, ini dorsal atasnya ada sobek sedikit, saya kasih cacing juga, masih tahap penyembuhan, cuman aman. Dorsal gampang teman-teman, dorsal cukup dikasih cacing udah tumbuh kembali. Yang penting mental itu udah ada. Kalau mental udah ada, udahlah gampang, mau diapain aja Andro Anda silakan. Nah ini juga, ini ekornya sobek, nampak teman-teman ekornya sobek, tapi untuk mental dia udah barbar, udah flaring kaca, tinggal di setel sedikit flaring tangan. Jadi buat teman-teman yang mau nyari ikan, silakan ke Shopee saya aja, Chandra_aquatic, tulisannya CHANDRA_aquatic ya teman-teman. Bisa DM IG saya juga di Chandra_aquatic. Untuk video-video nanti bisa saya share di WA ya teman-teman. Jadi silakan aja di order, yang nggak mau ribet, yang nggak mau AIWO yang jelas-jelas sudah flaring kaca, silakan datang langsung aja. Untuk sekitaran Medan datang aja langsung ke tempat kita ya teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, silakan mampir. Dan juga ingat, andrau itu berpengaruh pada gennya. Kalau misalkan gennya kurang bagus, ke andrau babynya juga kurang bagus teman-teman. Jadi ingat, untuk andrau harus bebek sabar dan juga harus melihat gen si ikannya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga see you, bye bye.